Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Lazuardia Priansyah. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan step by step bagaimana sih caranya membuat suatu program sederhana yaitu cafe. Untuk kali ini saya akan menggunakan bahasa C Sharp dan saya akan menjelaskan beberapa alur dan codingan yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Yang pertama, saya akan membuat dulu uh, template dari uh, C Sharp sendiri. Di sini kita bisa pakai namespace my tugas individu. Lalu kita buat kelas programnya. Dan saya akan membuatnya menjadi statik ya teman-teman. Public static. Oke. Oke. Untuk kali ini saya akan memberikan kalian ilustrasi dulu bagaimana sih alur program saya gitu. Di sini saya akan saya akan menampilkan suatu menu di mana menu tersebut memiliki opsi, dan di saat pelanggan atau kita sendiri pelanggannya yaitu customer, kita akan menguji coba, kita testing bahwa kalau ketik satu maka ada lagi opsi lagi setelahnya. Jadi uh, opsi dalam opsi dalam opsi. It's kind of confusing, mungkin agak membingungkan kalau dikatakan, tapi ini akan cukup mudah teman-teman. Jadi saya akan jelaskan jika kebingungan. Yang pertama, karena saya ingin membuat suatu menu, yang paling pas adalah menggunakan sintaks while loop. Apa sih while loop? While loop itu adalah suatu perulangan yang sangat compatible atau sangat cocok untuk, gampangnya itu adalah sangat cocok untuk kamu yang ingin membuat suatu program, dan di saat sudah selesai program tersebut kamu ingin mengulang lagi. Jadi bisa dibilang seperti menu gitu. Dan gampangnya dan paling enak menggunakan while atau do while adalah ia hanya menggunakan dia hanya menggunakan satu tipe data, yaitu true or false. Jadi kamu bisa memilih antara kamu ingin menggunakan suatu kondisi dengan catatan false, maka akan dijalankan seperti ini, atau true, ya akan menjalankan seperti ini. Oke, teman-teman. Untuk saat ini saya akan menggunakan true ya, karena di pikiran saya itu lebih mudah saja. Gitu. Isi while true, dan di while true ini kita ingin apa nih? Kita ingin mengulang apa? Suatu apa gitu. Jadi saat kondisi apa diulang. Saya di sini ingin menampilkan suatu menu, teman-teman. Menu yang gampang diingat gitu. Kita CWL. CWL itu console write line. Kalau teman-teman maaf ya kalau saya di sini menggunakan shortcut karena lebih cepat saja. Saya akan membuat suatu menu. Bukan menu sih, lebih ke saat kamu start program gitu loh. Jadi kayak segini. Aprian Cave. Okay, this is really cool. Okay, konservator lagi. Pilih opsi. Oke, tiga saja. Di sini saya akan membuat opsi-opsi yang menurut saya tuh penting dalam suatu program sederhana. Yang paling penting itu ada dua, tapi di sini saya akan menambahkan saja, tapi nanti. Yang penting kita pilih dulu yang paling gampang diingat, itu loh dua program. Ada satu titik, kita akan menulis satu titik. Kita ingin kita ingin melihat menu dulu gitu. Lalu ada program bayar. Lalu ada program exit.
kita menggunakan pilihan, kita mendeklarasikan suatu variabel di mana bisa diinput oleh user. Itu pilih console readline. In parser itu adalah uh, suatu sintaks di mana kita bisa mengconvert menjadi integer gitu loh menggunakan in parser karena console readline itu tidak bisa digunakan hanya untuk sebagai inputan. Kalau untuk tipe data integer dengan console readline itu kalian harus menggunakan convert to in atau in parser karena integer itu tidak bisa langsung di inputkan seperti itu, tidak bisa langsung, tidak works gitu, tidak bekerja semestinya jika hanya menggunakan console readline seperti ini teman-teman. Nah, dia itu nggak bisa merah karena memang harusnya tuh console readline itu hanya membaca string. Maka dari itu jika kalian ingin menggunakan integer dan ingin menginput suatu nilai gitu sendiri, kalian harus menggunakan in parser atau convert to integer. Untuk saat ini saya akan menggunakan in parser dulu teman-teman, karena nanti ada beberapa program yang lebih mudah menggunakan in parser. Oke. Oh ya, saya lupa satu hal. Kita buat di sini itu ini console write ya. Pilih opsinya. Kenapa apa perbedaan antara write line dan write? Itu hanya ada di line-nya saja, teman-teman. Jadi kalau pakai write line itu kamu di saat output keluar nih, itu seperti ini. Itu nanti bakal ke enter. Jadi seperti ini jatuhnya. Nah, kalau write itu tidak seperti ini. Selamat datang di Apren Cafe. Pilih opsi. Lalu ke enter kan dari Apren Cafe, ke enter, pilih opsi, ke enter lagi, order menu, enter, enter, enter. Nah, kalau pilih opsi, kalian bisa ketik di sini berapapun gitu. Nah, kalau misalnya saya pakai write line, berarti saya ketiknya itu ada di bawah pilih opsinya. Seperti itu. Oke. Pilih opsi, udah. In pilih, yaitu deklarasi variabel. Untuk saat ini saya akan menggunakan switch, teman-teman. Kenapa? Karena di switch ini kalian bisa menggunakan switch atau if, tapi untuk saat ini saya switch teman-teman. Sebenarnya if sama switch itu hampir-hampir sama, cuman saya lebih suka switch karena dia itu lebih mudah dan lebih tidak terlalu memakan banyak codingan gitu loh. Jadi line of code-nya di dalam satu line itu tidak terlalu panjang. Seperti itu. Oke. Switch pilih. Basically ini cuman kayak semacam if ya. Jadi case pilih, dia ngambil pilih. Kalau si pilih itu ngambil case 1 atau ngetik 1, maka keluarnya order menu, bla bla bla. Untuk saat ini kita akan break dulu teman-teman ya, karena saya belum bikin kondisinya. Saya belum bikin functionnya maksudnya. Maaf. Saya belum bikin functionnya. Oke, ada 3 saja kan? Ada 3. Oke. Default. Kita akan menggunakan default teman-teman. Default itu adalah else-nya dari switch. Jadi, kalau di if itu ada else atau kondisi yang tidak akan terpenuhi di if atau else if, maka ada else, betul tidak? Nah, kalau di switch dia menggunakan default. Dan harus diingatkan teman-teman kalau di switch itu harus menggunakan break ya. Jadi memang harus pakai break gitu. Jadi biar berhenti jatuhnya. Dan kalau tidak pakai break akan merah. Untuk console write line kita kasih tahu kalau kalau user itu tidak menginput 1, 2, 3, maka inputan salah. Seperti ini. Oke. Sekarang go to the different static. Saya ingin menggunakan scope berupa function dari order menu. Jadi isinya adalah order menunya. Bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman.
Sebelum itu, bagaimana kalau kita menggunakan array? Karena di saat ini saya menggunakan array karena order menu itu kan banyak barisnya ya. Ada list list order, misalnya ada burger, ada pizza, ada orange juice, ada water atau sambal apapun. Caranya adalah menggunakan array, dan saya ingin menggunakan array di global variable untuk bisa dipanggil kapanpun dan dimanapun. Uh, Bikinnya gitu loh. Oke, untuk saat ini saya akan menggunakan array ya teman-teman. Cara menuliskan array di luar main seperti ini. Static integer. Oke. List deh. Aku mau bikin list aja. New integer. How about we don't usually use int? How about we change it into string? Karena kan kita nggak cuma ada angka ya, tapi di list itu juga ada uh, menu makanannya, nama makanan dan harganya. Gitu. Jadi new string kita bikin. Aku pengen ada 4, 6, 4, 6 ya. Aku mau ada 6 deh. 6 menu. Jadi ada 3 makanan, 3 minuman. Lalu barisnya ada 2. Ini kenapa? Error ya teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini simpelnya 6,2 itu adalah suatu matriks teman-teman. Aku lupa. New string, array matrix. 6,2 itu adalah suatu matriks di mana barisnya ada 6, kolomnya ada 2. Jadi di sini kita akan membuat suatu array yang dipisah-pisah. Yang dimana arraynya itu ada barisnya cuma ada 2, isinya cuma 2. Oke. Yang pertama saya akan membuat pizza deh karena saya suka pizza. Dengan harga 100.000. Lalu ada chicken nugget. Chicken nugget dengan harga 25.000. Oke. Lalu ada setelah chicken nugget ada apa ya teman-teman? Burger. Dengan harga 35.000. Oke. Untuk saat ini kita akan menulis minuman. Saya ingin minumannya yang pertama adalah juice, any kind of juice, you name it. Kita kasih harga ya 20.000. 20.000. Lalu water pastinya 5.000. Lalu ada tea, karena aku juga suka teh. Dikasih harga 7.000 kali ya. Iya. 7.000. Oke. Ini teman-teman. Jangan lupa menggunakan titik koma. Untuk static string ya, dia menggunakan titik koma. Tetap menggunakan titik koma. Jadi, saya jelaskan kembali bahwa 6,2 itu adalah 6 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 2 baris 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seperti itu. Oke, untuk saat ini baik sudah bisa ya, global variabelnya udah ada. Lalu saya akan membuat static integer.
order menu. Saya akan membuat menu lagi di sini teman-teman. Kita kasih penjelas bahwa ini adalah menunya, seperti itu. Kita kasih in total sama dengan 0. Lalu kita menggunakan for loop, yaitu for loopnya adalah i kurang dari panjang arraynya. Karena di sini saya menggunakan panjang array yang dimana inputan nantinya, karena kan jadi pergerakan get length-nya teman-teman tidak menggunakan list dot length, tapi menggunakan get length dari 0 gitu. Di sini maksudnya adalah jika kamu ingin di dalam for loop itu menampilkan nih outputnya adalah array ini, tapi kalian juga ingin kasih inputan user. Nah, kalian harus menggunakan getLength teman-teman, biar nanti saat input user itu tidak teracak-acak. Jadi nanti saya jelaskan ya. Pokoknya intinya adalah getLength ini biasanya digunakan oleh suatu programmer untuk menuliskan suatu inputan di dalam suatu array tersebut. Oke. Sini saya akan kasih kondisi juga teman-teman. Karena kan sini kan ada makanan sama minuman ya. Kayak kasih penjelas ya. Ini menu makanan dan ini menu minuman. If i sama dengan 0, which is 0-nya itu adalah pizza, console write line, kita kasih jelas, ini adalah menu makanan. Sorry. Nah, jika else if i sama dengan ada 0, 1, 2, 3. Berarti i sama dengan 3. Berarti ini bukan lagi makanan teman-teman, karena udah ada di keempat. Array itu dibaca itu dari 0 ya teman-teman. Walaupun size-nya itu adalah misalnya size 4 itu, array size 4. Itu berarti dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, karena ini ada 6, berarti dibaca itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena makanan itu sampai 3, which is cuma sampai 0, 1, 2. Maka yang sini adalah 3. Berarti 3 itu dimulai untuk menu minuman. Sampai ke kelima, indeks kelima. Ini adalah menu minuman. Oke. Dan nih udah dapat kondisinya. Jadi sudah teratur ya. Untuk saatnya kita membuat inputan. Jadi setelah udah menu kita tampilkan, user bisa menambahkan berapa sih jumlah yang ingin dia inputkan dalam suatu item. Misalnya dia ingin membuat pizza, dia ingin memilih pizza. Dia tahu harganya itu adalah 100.000. Dia ingin apa ya? Dia ingin membuat gitu loh, menyatakan bahwa pizza itu dia ingin pesan 2 gitu. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita console write lagi. Sorry teman-teman, maaf banget console write ya. Aku selalu bukan bingung, lupa aja ngasih tahunya. Oke. Console write. Console write apa console write ya? Console write ini. Sebentar saya pikir dulu. Console write line 2 teman-teman. Karena kita mau ngasih penjelas lagi ya. Ini tuh apa gitu.
kita kasih dolar. Dolar itu adalah sign untuk memanggil suatu program, suatu variabel, sorry, untuk memanggil suatu variabel dengan cara yang lebih efisien. Jadi hanya menggunakan dolar, dollar sign. Lalu kita kasih menunya adalah kita kasih di sini menu array. Sorry, bukan menu, tapi list. Array-nya 0 ya. Mulai dari 0 kan? I, 0. Lalu RP jumlahnya yaitu menu list I, 1. Kenapa I, 1? Kenapa I, 0? Itu karena 0 itu adalah pizza chicken. Kenapa I, 1? Karena berarti 01 berarti 100.000. Jadi ini tuh ngasih output bahwa pizza 100.000. Nanti setelah itu adalah setelah itu adalah chicken nugget 250.000. 250.000. Oh my god. Chicken nugget 25.000 seperti itu. Jadi karena kita dalam for loop ya. Ingat kita dalam for loop, jadi kita tidak perlu mengulang kembali menggunakan seperti ini. Nah, kita nggak perlu mengulang seperti ini teman-teman. Karena dia udah for loop, jadi akan mengulang terus menerus sampai selesai. Get length-nya itu adalah length itu array-nya itu adalah 5 gitu loh. Dimulai dari 0, get length 0 sampai 5 gitu. Nah, kita menjelaskan bahwa pizza adalah get length ke berapa gitu. Nah, setelah ini kita baru inputan listnya. Oke. Yang pertama itu kita buat bahwa ini right, karena kan kita menulis ya. Kita kasih penjelas teman-teman. List. Oke. Maaf ya teman-teman, tadi saya ke toilet dulu sebentar. Untuk saat ini mana ya? Ini. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita membuat variabel untuk input berapa sih item yang dia mau gitu. Kita akan menggunakan in parse. Seperti ini. Nah teman-teman, saya kamar mandi tadi. Oke, kita ulang ya. Untuk list ada seperti ini. Ini ada listnya. Lalu kita akan membuat suatu variabel yang mengambil suatu item gitu. Kita akan menggunakan in parse. Lalu kita akan membaca sintas console write line untuk membaca, untuk bisa menginput nilainya. Apakah saya benar? Sebentar, saya cek dulu. Oke. It should be blank, white, white, yellow underline.
Should I get try parser? Oke, no. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Karena kan sudah kondisi ya, sudah dikasih kondisi juga di sini. Kita sudah ngelis juga seperti ini. Ini artinya itu adalah listnya dari sini. Lalu kita sudah membuat suatu deklarasi variabel untuk bisa diinputkan di sini juga. Saatnya kita menghitung totalnya. Total. Oke. Di sini saya akan menggunakan suatu harga, di mana harga itu mengambil inputan user dengan array dan baris di arraynya. Karena kan dia menggunakan baris arraynya itu harga ada di baris 1, maka saya akan menggunakan itu. In harga itu in parser list i,1. Kenapa? Di sini teman-teman. Jadi penjelasannya adalah jadi harga ini mengambil list, dari i for loopnya kan masih dalam for loop ya. Ya. Jadi si harga ini mengambil looping i, yaitu i-nya kan dimulai dari 0. Berarti loop masih di sini. Dan dia mengambil baris ke-1, yaitu 1. Jadi otomatis kalau menghitung itu akan mendapatkannya dari 1. Lalu kita akan membuat suatu variabel kembali, yaitu total apa jumlah teman-teman anaknya. Sebentar. Ini sudah ada item, sudah ada harga. Total saya deh. Oke. Sini totalnya. Total kan masih 0 ya. Di sini. Ini adalah reset untuk setiap loop baru. Reset nilai menjadi 0 untuk setiap loop baru. Jadi saat ada loop pertama nih udah dapat totalnya, maka dia akan reset lagi untuk loop kedua jadi 0 lagi. Jadi akan ada total baru yang dimana total tersebut itu mencangkup item-item yang berbeda, teman-teman. Maaf. Oke. Total ini didapat dari total ditambah harga dikali jumlah itemnya. Seperti itu. Oke. Selesai. Order menu kondisi seperti ini, di mana saya akan jelaskan lagi, di mana bahwa di order menu ini itu mencangkup suatu perulangan for dan suatu deklarasi variabel array-nya. Jadi ini adalah function dari order menu. Ini adalah scope order menu, di mana functionnya itu adalah total dan order menunya juga, tampilan menunya gitu. Oke. Kita akan membuat program static untuk menampilkan menu bayarnya. Oke. Saat ini sepertinya ada yang ini teman-teman, ada yang ralat ya. Di sini saya akan menggunakannya itu adalah supaya bisa digunakan, saya akan juga menggunakan global variable ya untuk totalnya. Jadi static in total equal 0. Why? Gitu. Why I have to make a global variable not within the order menu? Karena nanti kalau global variable itu bisa dipanggil kapan saja teman-teman di berbeda function, di berbeda main, di berbeda function.
di berbeda function seperti static in order menu atau sebagainya gitu. Jadi ini adalah contohnya gitu teman-teman. Static in total. Jadi total ini akan bisa dipanggil untuk si bayar juga. Jadi bayar juga bisa manggil total. Nah, totalnya dapat dari si order menu ya. Ini kita return dulu. Return total. Iya, benar, return total. Kan dapat dari order menu ya totalnya. Nah, setelah dapat dari order menu, eh setelah itu kan sudah dapat hasil totalnya. Nah, kita kan ingin memanggilnya di beda function. Cara memanggilnya seperti ini. Kita hanya menggunakan ini saja. Hanya. Tidak perlu susah. Ini adalah total harga yang perlu dibayar. Adalah total. Seperti itu. Kita kasih gini aja ya. Total harga total. Oke. Sudah seperti ini teman-teman. Jadi total ini didapatnya dari sini. Nah, total ini kan 0 awalnya, cuman sudah diubah menjadi segini karena apa? Karena ya sudah diubah. Jadi seperti ini gitu. Ini kayak aku salah, harusnya returnnya di bawah sini. Nah, bukan di dalam loopnya, atau di bawah. Oke, kita kasih penjelas bahwa oh sorry, oh ya, di sini. Terima kasih sudah memesan. Oke. Aku mau tambahin deh, kayaknya. Jadi ada 4 ya teman-teman. Ini introduksi sang pembuat program. Oke. Di sini saya akan membuatnya cukup sederhana. Saya hanya membuat suatu program di mana program itu mencakup nama saya dan sang pembuat kelas SI 480, umur 19 tahun, status mahasiswa. Kenapa bisa saya enter seperti ini dan tidak error? Karena saya menggunakan add. Add ini adalah suatu kode sintaks untuk bisa membuat suatu nilai string di dalam console write line yang bisa di enter. Jadi bisa seperti ini. Karena kalau tidak bisa pakai ini, dia akan error. Karena console write line itu hanya membaca satu line aja. Tapi kan ini kan ada multiple line di mana
nggak ada nama variabelnya juga kan. Nah, caranya daripada kamu harus pakai console write line, 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 lebih baik menggunakan add. This is the simplier of something that you maybe don't know. You never know. Oke. Okay. Sudah selesai nih teman-teman, saatnya kita panggil. Itu adalah hal yang paling mudah, yang paling saya tunggu-tunggu. Case 1. Kita akan panggil si order menu. Jadi order menu. Lalu kita akan panggil si bayar. Aku kasih nama apa ya functionnya teman-teman? Ada ntar bayar. Oke, benar. Si bayar. Oke. Yang ketiga itu adalah introduction. Oke. Lalu yang keempat kita tambahkan di sini. Itu adalah kita akan tambahkan ini teman-teman. Bool. Ini yang terakhir ya. Bool running sama dengan true. Di sini jadinya running. Wow, bagaimana caranya bisa seperti itu? Kan tadi kita bahas bahwa while itu hanya menangkap nilai true dan false. Kenapa bisa running? Karena running itu memiliki nilai true. Jadi intinya adalah kita bisa memainkan banyak kode. Kita memainkan kode di dalam while dengan cara memberikan suatu nilai dari data variabel itu adalah boolean. Jadi bool running, saya menggunakan variabel bernama running sama dengan true. Jadi kalau misalnya true akan menjalankan seperti ini. Gitu. Kalau salah ya tidak jalankan. Seperti itu. Oke, bool running sama dengan true, while running sama dengan ini. Kenapa saya menggunakan ini? Kenapa saya tidak langsung sih true gitu? Kenapa? Karena saya akan membuat suatu program exit di mana jika sudah selesai programnya maka berhenti. Case 4, jika user menulis 4, maka runningnya itu adalah false, di mana selesai. Karena kan harusnya true, tapi dia manggilnya false, di mana selesai gitu. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Break. Oke. Sepertinya sudah selesai nih teman-teman. Kita tambahin default dulu ya. Tambahin kode seperti ini hanya untuk sebagai minimalisir keeroran yang sederhana gitu. Sebenarnya itu nggak penting-penting banget, tapi saya lebih suka seperti ini karena bisa meminimalisir terminal saya tuh lebih clear gitu, nggak ada kata error-errornya. Oke. Karena default name itu maksudnya adalah jika tidak bisa null, jadi jadi si programnya tidak bisa memilih suatu nilai null. Exception null gitu. Oke, saatnya kita the moment of truth adalah menjalankan programnya. Oke, kita selamat datang di Aprian Cafe. Pilih opsi order menu, kita pilih 1. Ini adalah menu makanan. Pizza. Untuk pizza berapa item yang ingin dipesan? 2 saja. Chicken nugget. Berapa yang ingin dipesan? Berapa ya? 0 deh. Burger. Aku mau 1. Oke. Ini adalah menu minuman.
Jus, kamu mau berapa? Aku mau jusnya satu deh. Waternya, oh tentu saja satu. Tea, boleh satu. Minuman semuanya aku mau. Oke. Sudah, terima kasih sudah memesan. Seperti itu. Tambahkan seperti ini teman-teman. Ini juga aku tambahin ya. Udah ya, tapi udah nggak usah. Oke. Bayar. Sekarang kita ke bayar. Bayar. Ini adalah total harga yang perlu dibayar. Aku mau tambahin ini deh, sepertinya. Ini adalah total harga yang perlu dibayar. 58.200.000. Oke, berarti sudah benar ya. Kita ketiga sekarang. Rifki Lazuardia Priyansyah. NIM 10 20 21 kelas HSI 48, umur 19 tahun, status mahasiswa. Lalu kita exit. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Baik, seperti itu teman-teman. Cara membuat suatu program sederhana membuat kafe. Ini adalah program sederhana membuat kafe dan saya harap kalian bisa mengerti bagaimana caranya membuat program sederhana ini. Dan kalau kalian ingin memodifikasi, jadi saya menggunakan seperti konsol writer setelah terima kasih sudah memesan agar ada enternya. Lalu beberapa gitu loh. Nanti kalian bisa modifikasi sendiri. Ya, seperti teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan saya harap kalian bisa mencoba sendiri dan mengulik, mengexperience pengalaman pertama kalian membuat suatu program cafe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.